Guys, ketemu lagi dengan saya Andi Gusti Channel. Nah, di sini saya lagi mengundang dua orang, itu disebut oleh anak-anak itu duo biji. Dua biji ya. Ini siapa nih? Halo, dulu siapa? Gua Apri dari Mah Beta Fish. Dari Mah Beta Fish. Ini Gua Yus dari Mythical Beta Glory. dari Mythical Beta Glory. Beta Glory ya. Amat susah banget ya. Jadi di sini saya mau ngebahas nih tentang yang namanya fenomena lelang ya bro. Katanya banyak kemarin di IG gitu kan Ya, itu banyak banget lelang. Nih menurut kalian nih fenomena lelang saat ini tuh gimana gitu? Ini siapa dulu nih? Terserah lah mau siapa dulu. Ini fenomena lelang di Instagram. dari yang lebih Kita mau di Instagram dulu atau di Facebook lah sama ya. Jadi lelang itu kan ada lelang live sama lelang yang di wall tuh kan ya. Itu nanti kita bahas baik buruknya atau gimana ya. Tapi ini fenomena lelang dulu lah gimana nih menurut kalian? Fenomena lelang sekarang lagi dibilang booming banget sih. Rame lah. booming rame. Rame Rame, banget. oke. Bahkan lebih banyak yang lelang justru. Lebih banyak yang lelang. Yang lelang banyak. Apalagi yang saya lihat ya dari fenomena yang saya lihat di Facebook itu di setiap grup pasti setiap malam lah jam segini itu jam 7 pasti isinya itu undangan untuk lelang. Bukan di Facebook aja sih ya, di mana? Di Instagram juga sih, di Instagram juga. Itu lo Di TikTok juga ada kadang-kadang. kan saya tuh ya nih nanti lihat nih di video ya. Ini siap scroll tiap malam itu wah nggak ada habisnya Nggak itu ada yang habis, lelang. Lelang. Rentet panjang lah pokoknya. Tapi itu gimana nih yang tadi sob? Lanjut. Dari yang lebih tua dulu Mang. Lebih tua kan bilang lebih tua. Yang kelihatan ya. Oh, bukan dulu ya yang mana yang lebih tua. Yo. Ini gimana nih? Yus dulu. Jadi kalau misalkan menurut gua lelang itu ada dua sih dampaknya. Ada positif, ada negatif juga. Bahas yang positifnya dulu ya. Kalau Oke, dari yang positif. positifnya ikan cepat keluar, dalam artian keluar itu bukan keluar. Apa tuh? Bukan keluar ya. Keluar apa ini? Kamu aduh. Lebih keluar. Ya perputaran uangnya lebih cepat karena terjualnya juga lebih cepat sih. Ya, Itu betul, menurut gua. Ya. Lebih cepat. Nah, Nambahin lah. kalau negatif Sok nih Ya, Nambahin boleh, positifnya boleh, dulu, boleh. nambahin Nah, positifnya. dulu. Kalau kita ikut lelang, kita bisa dikenal sama yang lain gitu. Misalkan, oh ini sering lelang, di follow. Misalkan teman kalian nanti di Facebook itu bakal bertambah, terus di Instagram followers Benar, juga bakal benar. bertambah karena itu sifat positifnya Kerasa di ya? situ. Ya. Kemarin waktu saya pernah ikut lelang yang jadi follower, apalagi kalau yang followernya apa Tinggi. tinggi Ya. gitu udah gede gitu, misalkan 80.000 tiap lelang itu masuk cepat gitu, Betul. followernya follow, banyak yang follow juga. Banyak yang follow. Itu positifnya Nah, sih. ada lagi Terus bayarnya juga kita makin bertambah banyak gitu. Karena yang follow kita itu belum tentu dia ikut lelang terus. Bahkan pernah di saya juga dia pemain lelang. Maksudnya seller di lelang. Cuman pernah nge-DM ke saya dan nyari ikan dan dibeli gitu. Jadi itulah positifnya lah kalau ikut lelang itu. Nambah teman juga. nih kalau sekarang banyak yang ibaratnya mah dengan lelang ya apa sih harganya itu kan jadi lebih murah ya, karena emang dipaksa. Ada yang bilang katanya ngerusak harga ya gitu. Tapi ini gimana nih pendapat kalian ini mengenai dampak lelang itu, apakah benar kayak gitu atau gimana nih? Kan saya emang nggak pernah lelang nih ya kan. Ada ini beberapa teman-teman ada yang ya sama ikut gua juga. lelang. Tahu. Di gua doang sih kayaknya deh. Kalau Ya tapi pernah merasakan lah ya, Nah, atau ya. melihat lah gitu Ya. kan. Tapi saya juga pernah ngelelang di IG pas awal-awal dulu, emang rada asik pas awal, tapi sekarang tuh dalam bahasa Jerman tuh melendoy. Apa tuh melendoy? Melendoy apa? Lehoy. Anjing, melendoy apa? Turun. Nah, sekarang fenomenya udah turun. Turun. Kira-kira negatifnya tuh gimana gitu? Negatifnya ya itu tadi jadi si buyer tuh kadang-kadang kalau misalkan dari yang belum tahu gitu ya, apalagi yang baru-baru main Jepang sekarang kan, jadi mereka tuh matoknya di harga lelang. Gitu.
Jadi matangnya di harga lelang. Kemarin misalkan yang terakhir bid kan taruhlah multicolor yang harga normalnya gitu 300 sampai 500k. Ini dia karena lihat di lelangan orang harganya dapat di 150. Jadi dia matoknya di harga segitu 150 gitu. Jadi untuk bayar baru gitu ya. Ya, Bayar baru ya. biasanya. Bahkan bayar lama pun Ada aja sih. Pemula sih biasanya, Ada aja sih. pemain muka lama. Suka ada yang gitu. Dan kerasa sih ya waktu itu kan. Pemain muka ladu. Kerasa waktu itu juga kan ada yang nanya ke saya nyari ini gini gitu. Saya ngasih harga kan segitu, tapi dia bilang ini kok saya dilelang dapatnya segini. Saya kasih paham lagi ya gitu. Karena kan kalau dilelang itu harga tidak terpatok ya. Maksudnya OB-nya sekian. Kalaupun ramai yang ngebid pasti harga bakal tinggi. Nah kalau yang ngebidnya kurang pasti harganya segitu. Gambling sih kalau Gambling. yang namanya lelang. Betul. Gambling kan. Bisa untung bisa Gimana rugi. viewers. Bisa rugi dan tergantung viewersnya juga seperti itu. Nah kalau misalkan keuntungannya lagi bagus ya pasti harga jualnya itu bakal tinggi gitu. Tapi misalkan kalau lagi melendoy ya, melehoy gitu, ya harganya ya turun gitu. Nah ini yang dijadikan momen mungkin untuk pemula gitu ya, nyari harga terpatok dengan harga lelang tersebut gitu. Itu yang saya pahami dan lihat mah. terus jadi ya kalau kata saya itu sebenarnya kebiasaan juga sih bagi apa sih, bagi seller ya, bagi seller, bagi buyer. Soalnya ya Nunggu fenomena. kerasa gitu kan pas ngejual reguler ataupun di posting gitu kan, saya posting dengan harga sekian gitu kan, buyer tuh jadi malas kadang. Ya, Betul, betul. betul. Jadi lebih nunggu lelang aja. Lelang aja. Lelang Katanya dia bilang gini, nanti aja nunggu Nah lelang itu bener. daripada dijual ini daripada tinggi harganya, lebih baik nanti nunggu lelang aja. Betul, Nah, betul. nanti kan apalagi, nah itu dampak buruk kebiasaan lelang ya sebenarnya. betul. Jadi ya makanya kalau lelang itu sebenarnya mah kalau mau ngatasinnya lebih baik bedain akun, bro. Ya, ya, benar, kalau benar. lu misalkan ada seller nih di sini tukang lelang, lu jangan samain ikan lelang sama ikan yang buat diposting gitu, karena nanti seller buyer itu jadi kebiasaan, bro. Jadi kebiasaan tuh nunggu lelang, nanti aja nunggu lelang nih, lebih murah, lebih ini lagi gitu. Betul. Kan kerugiannya itu jadi susah gitu. Terus gimana lagi nih, ada yang lain dampak negatif yang lainnya nggak? Dampak negatif. BNR. BNR. Nah betul. itu. BNR. Tapi gua mah belum pernah dapat BNR. Ya gue pernah sih. Siap. Ya lumayan tinggi juga Kasihan, gitu. bro. Ya sebenarnya mah Jangan kalau BNR. BNR itu balik lagi ke kitanya ya. Jadi ke kitanya tuh maksudnya nanggapinnya. Nah ini kan banyak ketika seller baru ya ataupun seller yang lama juga. Tapi kalau seller lama itu model misalkan ada temen nih, dia ada yang bayar BNR, ya udah gitu, nggak apa-apa, terserah lu. Itu urusan lu yang sama yang maha kuasa gitu kan. Ibaratnya kita lagi nyari rezeki nih kan, lagi rezeki gitu kan, sama orang dipermainkan gitu kan. Ya lu kalau digituin gimana gitu kan, ya balik lagi lu kawan-kawan yang BNR, hargailah kami misalkan ataupun bayar seller yang lain ketika ada yang lelang. Kalau itu kita lagi nyari rezeki gitu, jangan main-main gitu kan. Tapi nah ini mah kemarin gitu kan ya, malahan lelang itu jadi ajang para seller ikut ngebid. Nah benar. Betul kan? Betul. Kadang contohnya nih ada salah satu buyer besar nih, dia tiap minggu ngelelang 5 ekor, 4 ekor. Ternyata yang ngebid itu bukan ini, malah seller. Bisa. Itu seller offline, keuntungan juga. Jadi nanti apa dijual lagi. Dijual lagi ya kan? Oke kan? Ya nih dia benar. Ikan dapat lelang lagi mahal. Ya sebenarnya keuntungannya banyak sih ketika kita lagi hoki, misalkan dapat ikan yang bagus dan bidnya itu masih rendah ya, kita sebagai seller lihat ikan bagus. Dari buyer, bro. Ya kita sebagai buyer gitu kan lihat ikan bagus gitu ya, harga murah, kita bid. Nah apalagi kita sebagai seller lagi, ketika kita ambil ikan itu dengan harga murah, kita bisa jual lagi gitu. Ya karena ini ya mungkin nggak semua orang ikut lelang ya kan. Iya. Ya ini keuntungannya ibaratnya tuh nggak semua orang ikut lelang. Bayangin semua buyer ikut lelang. Yang belinya siapa? Ya seller offline itu pada mati pasti ibaratnya. Betul. Makanya kerugian lelang itu tadi yang tadi disebutin Yus ya kan, ibaratnya mah
viewer cuma 10 gitu kan. Ya ibaratnya kita dipaksa dengan dibeli dengan orang 10 itu gitu kan ya. Mau rugi mau enggak ya, kalau enggak ya jangan lelang gitu ibaratnya. Ada rezekinya Ruginya segitu gitu kan. Nah itu dampak kerugian tadi lelang. Jadi cuma viewernya cuma 10 20 jadi paksa dengan harus harga segitu gitu kan. Kecuali ada buyer sultan yang nyangkut. Nah itu benar-benar. Itu enak kalau bayar ada sultan mah. Buy now kayak buy now tuh. Buy now kan suka ada patokan di buy now-nya kan. Iya, biasanya kalau misalkan dia pasti biasanya. Apalagi ikannya ikan bagus, ada sultan masuk harga tinggi, wah rezeki banget itu. Nah, makanya kemarin itu ketika ini mah ya seller kacrut, ini mah nggak semua seller seperti ini ya, ibaratnya ada fenomena tuyul aja. Kalau orang-orang Cupang itu dia bilang tuyul bro, tuyul aja. Nggak semuanya ya. Jadi tuyul itu ketika bidnya dia misalkan OB-nya 30, ikannya bagus, nggak ada yang ngebid sama temannya sendiri bro ditaikin ada gitu, ya. Ya. Nah, itu udah nggak aneh ya dalam fenomena lelang. Kadang-kadang nggak semua sih ya, tapi ada aja itu yang ibaratnya mah jadi nggak murni itu bayar dari luar, tapi masih di lingkungan dia masih teman dia sendiri gitu kan. Jadi dia misalkan harga di bidnya tuh dia kena 50, nggak ada yang ngebid lagi nih, sama temannya ditaikin ya kan. Itu menurut kalian gimana sih, itu curang atau gimana menurut kalian tuh? Kalau misalkan dari permainan itu curang kalau dari curang. Cuman kalau dari kebutuhan duit, dari kebutuhan ya kalau itu mah sah aja kalau misalnya. Sebenarnya kalau itu bukan ini ya, bukan bagi seller itu teknik marketing. Ya, teknik marketing. Benar gak sih? Betul. Teknik marketingnya seperti itu. Cuman ya kalau kita terus-terusan begitu, orang udah ketahuan gitu ya, bakal dicap jelek juga. Sebisa mungkin ya kita main normal. Jujur gitu ya. Banyak kalau ketahuan juga kita nggak enak. Ya, karena itu salah satu resiko main lelang, Nah, itu resikonya. Ketika kalian udah tahu resikonya dan kalian berani ngambil resikonya, jalanin. Tapi ketika kalian nggak berani ngambil resiko, ya udah jangan main lelang gitu. Karena resiko ikut lelang yang pertama, kalian bisa ngejual dengan harga yang tinggi. Yang kedua, kalian bisa ngejual dengan harga yang segitu. Misalnya pas-pasan lah gitu. Yang ketiga, bisa jual rugi. Nah itu intinya mah. Kecuali kalau misalkan overstock ya, kalau misalkan stoknya lagi banyak di lelang juga dapat murah juga dalam ya, atau enggak hasil berikan sendiri lah. Itu bener sih kalau misalkan kita ngebid sendiri tuh mau dijual berapapun juga nggak rugi ya, karena emang hasil ngebid sendiri manapun. Cuman yang fenomena tuyul itu dia tiketnya ambil dari orang, dia belinya misalkan dengan harga 50 misalkan ya patokannya harusnya bisa laku 250, tiba-tiba yang ngebid cuman 60 atau nggak balik modal ya dan lain-lain, atau OB-nya itu lebih rendah lagi dari modal. Kadang OB 0 misalkan untuk mancing OB 0 untuk mancing ngebid cuman ngebid 40 ya kan. Ya itu sebenarnya risiko sih. Ya kalau enggak ya itu jangan lelang jangan gitu lelang, mending offline gitu kan. Bener. Jangan banyak ngeluh lah intinya mah, kalau misalkan pemain lelang mah ya udah sih syukurin aja dapat segitu juga. Karena untung rugi dalam jual beli ya udah biasa, apalagi dalam bisnis itu udah biasa. Nah, gini aja teman-teman, tinggal milih mau jual secara offline dengan pendapatan tinggi atau jual lelang dengan pendapatan yang gak tentu, misalkan kayak tadi dapat keuntungan plus atau rugi gitu. Dari saya mah simpel sih jawabannya. Ini ya banyak cara, nggak harus lelang aja gitu kan. Misalkan kita contohnya untuk yang seller baru gitu kan, contohnya ketika dia satu buka kios gitu kan, ketika orang yang datang dan lain-lain dia bisa beli gitu kan dengan harga normal. Terus lagi contohnya lain flash deal ya kan, flash deal bisa flash deal misalkan contohnya 100k 3 ekor ketik deal misalkan, itu juga sebenarnya termasuk inovasi gitu kan. Ya kalau misalkan teman-teman ingin seller baru gitu kan, lebih baik kalau mau lelang ya lebih baik di Facebook gitu kan, karena dia bisa di-share kemana-mana gitu kan. Kalau misalkan di Instagram collabs ya kan, collabs dengan orang lain, cuman ya sama aja sih collabs juga ya, kita harus dipaksa dengan kalau bayarnya sedikit atau nggak suka ikannya kan ya wajar gitu kan, nggak kejual juga gitu. Intinya kalau ikut lelang misalkan di Instagram ya, kita berbayar nih. Nah kita harus tahu dulu bayar dia tuh sukanya apa. Kita harus siapin dulu ikannya. Oh misalkan bayar dia sukanya avatar, Nemo Cooper. Nah kita lelang juga ya seperti itu, avatar, Nemo Cooper. Nah kalau dari situ pasti bayar juga bakal seneng dan bakal banyak gitu. Karena ikan yang kita jualkan sama. Apalagi kalau kualitasnya bisa lebih bagus gitu.
ini gajong lah. Gajong. Nah, jadi harus diperhatikan dulu kita mau bayar lelang ini ke siapa, terus dia jual ikan apa aja. Misalkan saya mau bayar ke yang ini, dia sukanya blue rim bayarnya, tapi kita ngeluarinnya multicolor, ya bisa kemungkinan nggak akan ada yang beli gitu. Ya, jadi Ada harus kemungkinan. lihat kita collab juga dengan yang dia pemain apa Ya, nih gitu kan, itu. jangan asal. Identiknya lah, Identiknya. identiknya dia main apa gitu, ciri khasnya. Kalau di Facebook mungkin untuk pemula gitu ya biasanya ada yang ngeluarin ikan bahan kayak gitu di flash dealin, ya itu nggak apa-apa, nggak masalah. Selagi kalian jualan dan berkah, dijalanin aja. Cuman jangan ngeluh misalkan dilelang cuma dapat segini ya, wayahna gitu. Kalian ikut lelang ya seperti itu. Terus kemarin nih baru nih, ya ada pemain seller baru gitu kan, ya nggak beli partai ke saya gitu kan, ibaratnya mah beli 80.000 tuh kemarin ya Imo Galaxy di saya, akhirnya dilelang sama dia, cuman laku 30.000. 50.000 bol hilang bro. Hilang. Untuk kalian jadi kalau main lelang itu ya hati-hati gitu kan, lihat ikannya juga gimana, jangan kalau emang ikannya nggak, ya berat kualitasnya, grade-nya misalkan grade yang di bawahnya gitu kan ya itu kita harus lihat lagi, apalagi kita seller baru gitu, seller baru tuh belum dikenal kan, belum dikenal gitu kan. Siapa lu? Ya itu kita harus hati-hati juga, makanya kalau bisa kita menjual cobain dulu lah, kita posting dulu misalkan. Nah kalau udah ibaratnya ikan banyak, Ikan numpuk dan butuh duit pisan gitu ya, ya nggak apa-apa itu. main lelang gitu kan. Tapi jangan ngeluh kalau misalkan dapatnya dikit. Tapi ini kira-kira fenomena lelang live ini menurut kalian apakah ada masanya atau bakal ada terus nih? Karena yang saya lihat gitu kan, dulu emang harganya Jor-joran besar, besar. tapi sekarang tuh turun gitu kan, dengan itu karena kenapa, yang nonton itu aja gitu kan, yang nonton yang masuk, beda dengan kita ngejual reguler gitu kan yang masuk. Kalau menurut kalian gimana tuh? Apakah terus panjang ataupun ada habisnya atau gimana? Kalau yang namanya siklus sih pasti naik turun ya, yang namanya siklus. Jadi nggak akan up terus, pasti ada downnya juga. Kalau dilihat dari misalkan banyak yang lelang gitu kan, pasti tiap viewers juga kan pindah-pindah, nggak akan terus di dalangan dia terus, pindah ke sebelah, misalkan ke sebelah, apalagi kan untuk sampai lelang di IG itu pindah-pindah kan, tiap malam itu kan banyak yang lelang. Oh numpuk loh. Numpuk banget. Kalau dari saya mah kayak gitu. bisa turun sih, karena yang sebagian yang ikut lelang itu ya seller juga sebenarnya gitu. Mereka memanfaatkan celah ketika ada ikan yang bagus dan murah, dia beli. Nah nanti dampaknya kan yang lelang itu semakin banyak, bahkan bayar juga bisa ikut lelang gitu, berbayar. Ya nanti yang belinya siapa gitu aja. Nanti saran saya mungkin ya bedain akun, jangan khusus lelang gitu kan, lelang. Terus ibaratnya mah sebenarnya cupang itu nggak dari dulu ya, ketika saya main dulu dari tahun 2012 bawah ya, lelang itu udah ada sebenarnya. Ya, benar. Cuman yang jadi patokan itu adalah fenomena ikannya bro. Ya. Makanya kita sebagai petani ataupun kita breeder, kita cetak ikan yang terbaru lah, jenis baru. Ini kerasa bisa. Jadi nggak ada habisnya. Ketika orang ibaratnya masuk lelang, misalkan ke viewer ke akun ini masuk misalkan gini, udah punya. Gitu. Benar. Makanya ketika ada jenis baru ikan, nah ini untuk para breeder juga ya kita berkompetisi sebenarnya. Emang ketika keluar ikan baru, lelang pun harganya pasti naik lagi gitu ya. Nah itu kita harus inovasi gitu kan, dengan jenis-jenis baru. Nah ini untuk teman-teman yang seller ataupun breeder ya, terutama breeder lah ya. Kalau punya seller inovasi. Speed. Karena seller itu mengikuti breeder sebenarnya. Iya. Yang trending apa nih? Pasti dibeli sama seller, dijual lagi. Kayak waktu kemarin kan Avatar tuh. Avatar sekarang lagi booming tuh Nemo Cooper. Avatar Cooper juga. Sempat Blue Rim juga kan, Blue Rim sempat booming. Sekarang lagi turun lagi. Avatar booming, sekarang mulai down. Terus sekarang yang naik Avatar Cooper lagi up juga. Terus kayak Nemo Cooper, Koi Cooper kan dari dulu juga udah ada sih sebenarnya ya.
cuman lagi Udah booming ada sekarang. ya. Nah, kalau yellow bass kayak gitu kan. Sebenarnya dulu tuh udah booming Udah loh booming. ikan-ikan yang seperti itu, cuman ya karena kita terpatok oleh negara tetangga ya, nggak saya Thailand. sebutin lah ya. Hai, Gitu, hai. ya. Sawadikap. Kita sebenarnya harus menghargai apa yang namanya Produk lokal. produk lokal kita gitu kan. Ini kadang orang-orang kita itu nggak tahu emang dari luar gitu kan, wah gitu, padahal mah kan ya gitu-gitu kan gitu itu aja gitu Di ya, kita kan, ada pernah, dulu. gitu kan ya, itulah ya. Jadi terus kita pentingnya juga sebenarnya influencer juga penting untuk ngomongin. Makanya ketika misalkan Yus punya ikan baru sebenarnya strateginya itu kita kasih dulu ke influencer, dia suruh bener. lelang gitu Misalkan kan, kayak Babeh Diwai, misalkan atau dan lain-lain lah, kasih ikan lu payu berapa gitu kan, karena bener. beliau ini yang ibaratnya mah dia bisa ngebumingin gitu kan, awalnya kan gitu Berpengaruh lah, yang berpengaruh gitu. Nah, balik lagi ke tadi lelang gitu kan. Nah kawan-kawan, kalau misalkan kita mau lelang, lihat dulu resikonya gimana. Misalkan jangan ibaratnya kita terjun ke lelang tapi malah dampaknya ngerugiin kita sendiri gitu. Jadi semuanya nggak ada yang rugi, nggak ada yang bagus, semuanya ada yang bagus, ada positif. Intinya lihat tanggal sih. Ya. Intinya lihat tanggal. Betul bro. Pas tanggal gajian lu ngelelang. Lelang langsung. Jamin ajib bro. Tanggal 1 sampai 10 lah lelang. Kalau lelangnya tanggal akhir bulan ya udah Udah. melenoy. Bahkan nih ya, kalau kita lelang jangan gitu-gitu aja deh. Ini banyak inovasi-inovasi. Contohnya nih yang saya lihat nih kemarin akun Cupang Tete tuh di Denny Densu, Sumardensu ya, ya. itu dia keren bro, asli keren-kerennya tuh ketika dia ngelelang dia ada tropinya Penghargaan. yang bid terbaik gitu kan, jelas-jelas orang jadi pengen terpacu gitu kayak ya. kompetisi lah itu kan. Kompetisi ya, benar gitu kan. Kayak kompetisi. Jadi terus inovasi lelang gitu, contohnya orang-orang lagi ada giveaway-nya Giveaway. gitu kan. Atau ini mystery box biasanya. Mystery box. Ini saya punya ikan nih ditutupin. Yo berani bid berapa, dijelasin ikannya apa. Nah, kan gitu kan orang-orang kan semakin penasaran kan. Oh, ikan apa nih? Dibit gitu. Kan hasilnya juga ikannya bagus gitu. Jadi kita harus ya ibaratnya mah seller juga lama-lama seller buyer pun lama-lama bosan ketika Ya, gitu-gitu gitu-gitu aja, aja. paling ikannya itu gitu kan. Tapi ketika kita ada inovasi, ini supaya ikannya laku gimana nih, kita mikir. Seller juga nggak asal lelang bro. Nggak. Gitu. Lu asal lelang mah ibaratnya Sama aja bunuh diri. bunuh diri rugi gitu kan. Makanya kita inovasi yang lebih lah, contohnya yang tadi lah ya. Sebenarnya ya mau ikut lelang mau enggak, ada dampak positif negatifnya. Selagi kalian bisa menerima resiko ya jalanin gitu aja sih kalau dari saya mah. Atau enggak ini ada yang challenge, misalkan bid berapa, misalkan bid saya bid 2 juta tapi MC-nya harus apa gitu. Kan ada yang kayak MC gitu. ya benar. MC atau sellernya harus ngapain gitu. Ya, ada challenge ya. Ada challenge-nya biar sebenarnya menarik. ya betul, supaya menarik ini. Cuman ini ada fenomena nih. Ya kan, menurut kalian ini mah jadi jangan beda pendapat ya, itu terserah ya. Ibaratnya lu mau pendapat ini kita punya pendapat masing-masing kan ya, jangan diglobalkan sama seperti yang lainnya. Ibaratnya katanya ada yang bilang Cupang itu tempat, malah jadi aplikasi ini pindah ke Cupang nih karena ibaratnya ketika kita bid 500 misalkan, ini kan banyak sekarang yang collab-nya dengan cewek ya kan. Ini untuk memancing, sebenarnya inovasi juga sih ya. Kita collab dengan cewek. Ya kan tahu sendiri pemain Cupang banyak cowok. Buaya-buaya di situ. Buaya ngumpul cari cewek. Pasti nontonin ya kan. Contohnya saya ketika masuk ke akun lelang ini ternyata yang dia cewek. Nah, gua godain tuh. Wajar cowok. Terus dia mancing gini, ayo kalau bid misalkan di atas 500.000 nanti gua joget-joget nih gitu kan. Nah, ini menurut kalian gimana tuh yang kayak gitu, joget-jogetnya sampai hot gitu kan. Kalau bagus nggak? Ya gitu sih untuk memancing seller, mas Bayar. kalau untuk memancing bayar bagus, tapi Ke diri. untuk dirinya sendiri sih ya. Kalau gitu. secara kasarnya gitu ya kayak Secara jual kasar. diri lah. Kalau saya bilang gitu. BO aja. Cuman ya Enggak sih, enggak. seharusnya bisa di filter lah gitu. Jangan terlalu vulgar juga. Yang biasa-biasa aja. Takutnya ya kan yang nonton itu
ada yang Bocah. bocah iya. benar. Bocah lu aja. Oh iya. Bocah, Bocah. anak ya kan. Iya Kita kan takutnya ibaratnya pemain cupang itu nggak kenal umur. Global. global bro, nggak semuanya Orang itu dewasa. orang dewasa. Ya, sebenarnya gue nggak menghakimi juga untuk dia Melakukan apa, Iya. cuman nggak menghakimi juga gitu kan, karena mungkin dia inovasinya seperti itu ya. Tapi kemarin juga ada teman juga sesama pemain cupang, dia nggak setuju bro, nggak setuju katanya. Jadi nggak setujunya itu malah cupang ini jadi ajang untuk kayak menjual Iya. keindahan Keindahan dia bangsa, gitu iya. kan. Jadi moral bangsa bisa hancur Betul. katanya gitu. Benar. Tapi itu bener juga sih menurut saya gitu, fenomena lelang yang ibaratnya bid sekian dia joget-joget ini sekian. Kalau challenge sih nggak masalah ya, karena nggak ini, cuman untuk masalah kita moral ya, buka ini terus lagi joget-joget ini ya kan, tadi saya bilang kan anak SD masuk tiba-tiba Nah, ya kan, itu bahaya Juga. bahaya. iya benar kan, Bener. itu gitu kan. Intinya buat MC cewek ini mah ya, atau seller cewek Jangan terlalu berlebihan. jangan terlalu berlebihan, semampunya aja. Misalkan ya rezekinya belum nyampe segitu, misalkan harus terpatok segitu, misalkan nyampe ya jangan dipaksain. Intinya rezeki apapun yang kalian terima kalian syukuri, itu aja sih. Ya, Jangan sampai lebih-lebih lah. Sebagai viewer cukup melihat kamu aja Udah senang. udah senang, Senyumannya aja, wah udah senang gitu. udah Nah, surga tuh berada dekat. nah, tapi kita nggak mungkiri ya, nggak mungkiri bro, kita nggak munafik, Gak munafik. nggak munafik bro, nggak Karena munafik cowok mah wajar wajar. ya. Jadi ketika lu joget-joget ya gue seneng-seneng aja gitu kan, cuman dari sesudah itu gue tuh sadar bro, gue langsung aduh ini Yang ruginya bukan di kita sih, jadi dianya. iya sebenarnya jadi dia malah jadi diremehin Iya, gitu kan. takutnya keseringan kayak gitu dipancing-pancing sama yang lain kan. Ya, Ya keterusan. Takutnya nanti ada yang ngejudge kalian kan. Oh ini mah cewek gampangan ya. gitu kasarnya mah. Jangan sampai lah kayak gitu. Ya yang normalnya Ya aja. sewajarnya aja lah. Sewajarnya aja, jangan Tapi kalau berlebihan. misalkan emang dia kayak gitu, kita kan tadi sudah bilang nggak munafik ya, Iya. kita tonton gitu Iya. kan, ya itu karena laki-laki itu jiwanya ya tahu sendiri lah. Lu yang nonton lah ya. Mau cewek ya untuk cowok lah. cowok khususnya gitu. Jangan sampai lah, wajarnya aja, sewajarnya aja. Sewajarnya aja lah. Kalau misalkan ya perasaannya nih kalau cewek lu gitu yang jadi MC-nya terus gitu mau gimana lu? gua murka. Gua murka, Bro. Ya Pasti murka Murka, gitu. Ibaratnya mah maksudnya ngapain gitu kan? iya. Yang penting kita sewajar-wajarnya, jangan sampai kita menurunkan harga diri kita gitu kan. Ya ini mah mohon maaf kalau misalkan ada para seller yang tersinggung gitu kan, kita nggak mikirnya ini tapi mikirnya global gitu kan. Takutnya yang tadi saya bilang yang nonton anak-anak ataupun ibaratnya mah yang malah jadi kita dicaci balik kan, tiba-tiba ada yang nonton mak-mak misalkan kan, mak-mak GJ gitu kan. Oh dulu belum lagi nanti ada suaminya, suaminya istrinya yang nonton gitu kan. Ternyata pas dilihat, kenapa suami gua sering lihat lelang ya terus ternyata. gak gini, tiba-tiba jadi pertengkaran rumah tangga, cerai gitu kan. Bobrok aja. Bahaya itu, Bray. Iya. Yang ibaratnya yang disalahin kan ya dia juga gitu. Ya bisa berakibat ke ikan cupangnya juga gitu. Bahkan jadi nanti negatif jatuhnya ikan cupangnya. Oke bro, Gitu aja. ada lagi nggak nih yang kita mau bahas kira-kira tentang masalah tentang lelang tadi. Kita udah dapat tadi, udah nyimpulin ya, dimulai dari dampak negatifnya, terus lagi masalah, terus lagi tadi fenomena tuyul, terus lagi bagus enggaknya gitu kan, resiko apa gitu kan. Ya tadi udah kalau lu nonton pasti semuanya udah terangkum di situ lah ya. Oke. Mungkin cukup sekian bro, ini kita bahas lelang. Tunggu ini disebut podcast atau bukan sih, atau apa ya, ngobrol aja mungkin ya. Ngobrol aja sih. Ngobrol gaji, Ngobrol gaji, tentang percupangan lah. Percupangan ya. Kita sebut aja kopi, ngopi. Ngobrol percupangan Indonesia. Alah. Alah siapa ya. Oke, cukup sekian. Tunggu konten-konten kita selanjutnya. Oke, tetap stay di Andi Gustiadi Channel. Oke. Semangat percupangan pokoknya mah. Bye bye. Dadah.